SLTA itu ternyata mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2007 itu ada 0,30% anak usia SLTA atau yang putus sekolah. Tahun 2011 kemarin itu 1,13%, berarti naik. Artinya memang tidak punya korelasi yang positif. Persoalannya lebih jauh sebetulnya adalah instrumen apa yang perlu secara konkret Bapak harus siapkan dari selain daripada hanya himbauan-himbauan seperti itu, sehingga benar-benar keinginan kita 0% sebetulnya yang usia SLTA putus sekolah itu memang benar-benar tercapai. Makanya saya tadi sampaikan ke Bapak, ini bisa iya bisa tidak. Kalau Bapak pertanyaan saya instrumen apa? Saya memperkuat saja sebetulnya. Instrumennya tidak jauh daripada konsep-konsep Islami harus kita lebih tingkatkan di Padang Panjang ini. Konsep Islaminya bagaimana keimanan ketakwaan daripada masyarakat Padang Panjang ini bisa diturunkan kepada anak-anaknya, bisa kita didik anak-anak kita ini dengan sangat memahami konsep-konsep Islam. Kalaulah itu kita kita berikan kepada anak-anak kita, insya Allah kalau sudah kita mempunyai jiwa yang bersih, yang mempunyai konsep-konsep yang Islami, insya Allah dengan dipayungi oleh supremasi hukum yang jelas, insya Allah Padang Panjang ke depan akan lebih bagus. Baik, waktunya 2,5 menit sudah dimanfaatkan dengan sangat baik sekali. Dan inilah saatnya giliran kandidat nomor urut 1 kembali kepada panelis Bapak Eka Vidya Putra Esos MSI. Satu hal yang tidak ada di semua kandidat itu Pak adalah gagasan Bapak dengan kota multikultur. Di semua kandidat nggak ada tuh Bapak membuat gagasan tentang kota multikultur. Nah dari sini saya ingin bertanya, apakah memang iya contohnya Padang Panjang ini akan menjadi sebuah kota multikultur? Atau kota dominan Muslim dengan kemuslimannya kemudian bisa membahagiakan semua orang, karena multikultur itu konsepnya kan menghidupkan semua budaya. Jika itu yang Bapak katakan menghidupkan semua budaya itu, sekuat apakah modal sosial masyarakat kita yang orang Minang, yang kita gembok, yang kita katakan oleh semua kandidat nanti adalah Islami itu untuk kuat menerima kemungkinan yang multikultur itu. Terima kasih Bapak, silakan. Waktunya 2,5 menit, kita hitung dari sekarang. Terima kasih. Padang Panjang ini terletak di tengah Pulau Sumatera. Semuanya berasal dan pergi pulang melalui Padang Panjang. Kemanapun orang menuju Sumatera ini melalui Padang Panjang. Sehingga akan ada banyak multi etnik, multikultur yang datang kemari sedemikian rupa, tetapi tetap kita menyaringnya sedemikian rupa sehingga nuansa Islami itu tetap ada di Padang Panjang. Jadi multikultur yang kami maksudkan di sini bukan berarti kita keluar dari nuansa Islami, tetapi bagaimana kita melihat bahwa potensi untuk multikultur di Padang Panjang itu ketat sekali, padat sekali karena dia berada di posisi tengah Pulau Sumatera. Dan kalau kita lihat bagaimana Padang Panjang ini dulu dan kedepannya itu tidak menghalangi kultur-kultur lain datang ke sini, tetapi bagaimana caranya kita menyaring sedemikian rupa sehingga tidak terjadi dekadensi moral dan lain sebagainya, dan kita welcome terhadap yang datang karena memang posisinya tidak bisa kita hambat untuk bisa diakses oleh kultur-kultur lain di luar Padang Panjang. Bapak sepakat enggak kalau warga kota Padang Panjang ini telah terbiasa dengan kehidupan yang multikultur? Saya sepakat, karena memang potensi Padang Panjang ada di situ, tetapi bagaimana kita cara mengantisipasinya. Bapak sepakat juga enggak jika kita katakan bahwasanya Islam sebagai kekuatan masyarakat kita untuk hidup bermasyarakat multikultur? Sangat sepakat. Nah, pertanyaan saya, jika kemudian kita semua Bapak sepakat dengan itu, kenapa kita masih perlu membuatkan setiap visi kita dengan kata-kata Islami? Terima kasih. Ya, itu tadi bagaimana kita mengkolaborasikan antara welcome-nya kita terhadap multikultur dengan basis kita melakukan kegiatan-kegiatan Islam di Padang Panjang ini yang akan kita kolaborasikan sedemikian rupa. Kita tidak antipasi terhadap yang datang dari luar budaya dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita membungkusnya, mempackagingnya sedemikian rupa tetap bernuansa Islam. Terima kasih.
Cukup. Baik, waktunya 2,5 menit sudah kita manfaatkan. Selanjutnya panelis kita yang berikut, Bapak Dr. Haji Sukri Iska MAG, silahkan. Terima kasih Bapak kandidat nomor 1. Bicara persoalan pendidikan berbasis lokal, berarti berbasis Islam. Padang Panjang terkenal dan besarnya karena pendidikan sudah dari dahulu kala sampai hari ini. Kenapa yang berkontribusi besar besarnya Padang Panjang itu karena pendidikan itu adalah madrasah dan pesantren. Sampai sekarang dari hasil UN SLTP tahun 2013 ini ternyata yang menempati ranking pertama itu adalah MTSN Gantiang dan yang nomor 2 itu adalah MTS Diniah Putri dan ranking ketiga itu baru SMP 1. Sebegitu luar biasa kontribusi madrasah dan pesantren untuk membesarkan Padang Panjang. Pertanyaan saya adalah komitmen seperti apa kira-kira kalau Bapak jadi terpilih bisa mensupport sebetulnya pembesaran terhadap MTSN Gantiang dan madrasah atau pesantren yang lainnya itu. Demikian. Baik, waktunya 2,5 menit. Kita akan hitung dari sekarang. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan barang yang sudah ada. Jadi akan mengembalikan, membangkitkan Batuang Terandam dan kami akan hidupkan kembali yang lama itu. Kota pendidikan. Konkretnya seperti apa Pak? Konkretnya kami akan mencoba dengan nenek mama alim ulama cerdik pandai, kita kembali lihat ke belakang sejarahnya dengan kembali aturan adat bersandi sarak bersandi kita pula rasuh. Sekarang kita lihat rasuh pariso dan hilang. Oke Pak, saya lihat bukan dalam konteks seperti itu. Kontribusi apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Saya kira memang konteksnya adalah persoalan finansial. Karena tidak tumbuh berkembang sejajarnya dengan sekolah, madrasah dan pesantren itu akibat memang kekurangan finansial. Apakah memang komitmen ini bisa dilakukan oleh seorang kepala daerah menurut Bapak? Terima kasih Pak panelis. Kedepan kita akan coba melakukan pendekatan pro swasta terhadap pendidikan tanpa mengabaikan pro sekolah-sekolah negeri. Kalau sekarang memang tidak ada perimbangan yang ideal bagaimana pemerintah melihat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk sekolah negeri tetapi tidak berimbang dengan perhatian baik finansial maupun lain sebagainya terhadap sekolah swasta. Kita berprinsip peran serta pemerintah atau intervensi pemerintah terhadap swasta termasuk sekolah-sekolahnya itu semakin sedikit peran sertanya, dengan catatan swasta itu sudah mampu, itu artinya pemerintahan itu berjalan dengan baik dan normal. Tetapi sekarang kenyataannya adalah swasta-swasta itu belum terperhatikan sebagaimana prestasi-prestasi yang didapatkannya. Kedepan kita harapkan swasta-swasta itu akan kita berikan perhatian lebih sedemikian rupa. Oke Pak. Ya. Kira-kira bantuan finansial akan diberikan, kira-kira itu konkretnya? Siap untuk ya, itu. Kira-kira Pak, akan berbenturan enggak kira-kira dengan bahwa MTSN Gantiang itu sebetulnya adalah instansi vertikal dan madrasah sebetulnya adalah lembaga yang akan diberikan bantuan sosial. Bapak akan terbentuk dengan Permendagri, yang terakhir itu Permendagri 39 tahun 2012 yang tidak memperkenankan sebetulnya pemerintah daerah membantu atau memberikan hibah berturut-turut loh Pak kepada lembaga sosial. Terima kasih. Kita akan punya undang-undang otonomi daerah. Sayang sekali waktunya tidak cukup untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Dan saya minta tepuk tangannya untuk 5 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang periode 2013-2018 yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh para panelis kita. Dan ini adalah sesi terakhir yang ingin kami tanyakan adalah kami akan memberikan kesempatan kepada 5 pasangan calon untuk menyampaikan, mempromosikan diri, memaparkan sekali lagi visi dan misinya, mempertajam lagi dalam waktu 1 menit ya masing-masing. Dan kita akan mulai secara random aja. Saya ingin memulai dari pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan kembali, mempromosikan diri dalam waktu 1 menit. Waktunya akan kita hitung mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian para pendengar masyarakat Kota Padang Panjang. Saya tidak sampaikan visi misi lagi, tetapi saya mengajak Kanda, Yusuf Nital, dan
Pak Yuheldi, Dinda, Sony, kemudian Kanda Dias, Pak John, kemudian juga Pak Yun, Pak Dinda, Henry, dan Mawardi. Kita sekarang dalam rangka memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang berdemokrasi. Kami berharap mari kita ajak berdemokrasi yang cara yang baik, sehingga betul-betul pemimpin yang terbaik kita akan pilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada. Tambahan dari data statistik, kualitas penduduk Kota Padang Panjang itu nomor 3 di Sumatera Barat setelah Bukit Tinggi dan Padang. Dan kami yakin banyak orang cerdas tentu memilih pemimpin yang berkualitas. Pas sekali waktunya 60 detik ya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada pasangan calon dengan nomor urut 5 untuk menyampaikan, mempertegas sekali lagi. Waktunya 1 menit, akan kita mulai hitungannya dari sekarang. Terima kasih Pak Dr. Sukri dan Bapak Eka. Dan terima kasih kepada seluruhnya yang mendengarkan acara ini melalui radio, dan alhamdulillah yang hari ini hadir pendukung dari Hamas dan kandidat lain yang hadir yang saya hormati. Hari ini adalah hari terakhir kami untuk bisa bersosialisasi, mungkin bertatap muka langsung dengan seramai-ramainya masa. Hari ini juga sudah hadir 5 kandidat putra terbaik Padang Panjang. Namun demikian, Padang Panjang perlu perubahan yang baik dan lebih baik lagi ke depan. Ini hanya bisa kita wujudkan bersama-sama. Janganlah buang cinta di dalam diri kita, tapi cintailah Padang Panjang agar Padang Panjang lebih sejahtera. Pilih nomor 5 tanggal 4 Juli. Sekali lagi waktunya sudah habis. Terima kasih. Sayang sekali ya. Baik, kesempatan berikutnya akan saya berikan kepada pasangan calon kandidat nomor urut 1. Waktunya 60 detik, akan kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Semua yang disampaikan oleh rekan-rekan kandidat tadi, semuanya bagus visi dan misinya. Sekarang untuk ke depan, mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Sesuaikan apa yang kita ucapkan, mari kita laksanakan. Kita harus disiplin, berwibawa, jujur, mengerti dan benar. Kunci utamanya, kalau mau bisa kita laksanakan. Kalau sepakat kita bisa kita laksanakan. Tidak ada jalan lain, mari kita bekerja bersama-sama. Demikian, ada tambahan. Kami hanya sekedar mengingatkan kepada seluruh calon pemilih tanggal 4 Juli bahwa hendaknya ketika memilih itu kita bikin pahala, jangan bikin dosa. Kalau kita memilih karena ada apanya, itu akan terjadi dosa di situ. Tetapi kalau kita memilih apa adanya, sesuai dengan ridho Allah SWT, insya Allah mudah-mudahan akan pahala yang kita temui di tempat tanggal 4 Juli nanti. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktunya sama, 60 detik, akan kita mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin semua yang berhadir, baik yang melihat langsung maupun yang mendengarkan. Semua proses pilkada sampai hari ini telah kita lalui. Kelima kandidat sudah menyampaikan visi dan misinya. Sekaranglah saatnya masyarakat Padang Panjang menentukan pilihannya. Walaupun kita selama ini mendukung salah satu kandidat, tapi kalau di hati kecil kita tidak menerima, saat inilah jangan kita mengedepankan nafsu kita, karena nafsu itu adalah setan. Mari kami dari pasangan nomor 4, Haji John Enardi SH MH dan Bapak Yurnalisman Sam, siap mempertanggungjawabkan dunia akhirat kepada masyarakat Padang Panjang, terutama sekali bahwa program-program kami akan kami pertanggungjawabkan. Insya Allah nomor 4 John Enardi SH Yurnalisman siap lahir dan batin untuk Padang Panjang. Terima kasih. Bagus sekali. Lanjut ke pasangan terakhir nomor urut 2. Waktunya sama, 60 detik, akan kita mulai dari sekarang. Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan, tapi kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Apapun yang kita lakukan dengan kecintaan kita terhadap apa yang kita lakukan, pasti kita akan menuju kesuksesan tersebut dan kebahagiaan yang kita terima. Artinya
Kami dengan moto mengabdi untuk masyarakat Padang Panjang, kami sangat mencintai pekerjaan ini nantinya supaya masyarakat Padang Panjang menjadi sejahtera dan bahagia nantinya tentunya. Terima kasih. Kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini dan juga para pendengar radio yang ada di rumah, kami yakin visi misi yang kami susun ini masih perlu perbaikan dan perlu kesempurnaan. Untuk itu, bila kami terpilih, kami juga akan bawa visi misi bapak-bapak yang bagus ini, yang baik, kami adopsi ke dalam visi misi kami ini. Terima kasih. Tanggal 4 pilih nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah selesai untuk mempromosikan diri dalam waktu 1 menit. Dan 2 debat kandidat sudah kita laksanakan sejak tanggal 19 Juli kemarin. Dan saya dua-duanya menjadi atau memoderatori debat kandidat ini dan hanya mendengarkan pertanyaan-pertanyaan saya. Sekarang saatnya saya ingin bertanya kepada para kandidat. Tidak boleh. Saya akan bertanya. 1 pertanyaan saja yang saya ingin dijawab dengan 1 kalimat saja. Artinya tidak ada setelah titik, tidak ada lanjutannya. Berhenti ya. Jadi dalam 1 kalimat saja. Yang ingin saya tanyakan kepada semua kandidat adalah, apakah komitmen Anda ketika atau jika tidak terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang 2013-2018? Kami masyarakat Kota Padang Panjang ingin mendengar komitmen bapak-bapak semuanya. Kita akan mulai dari nomor urut 1. Waktunya bukan tidak pakai waktu, tapi dalam 1 kalimat saja. Apa komitmen Bapak jika tidak terpilih? Silahkan Pak dijawab. Jika tidak terpilih, komitmen Bapak kepada masyarakat Kota Padang Panjang, silahkan disampaikan. Dalam 1 kalimat. 1 kalimat, bukan 1 kata Pak ya, 1 kalimat. 1 kalimat saya sampaikan, bukan 1 kata. Jadi kalau udah titik, tidak ada kelanjutannya. Ini cerita tidak terpilih. Ya. Terpilih juga tidak akan mati kita. Dan kami siap membantu masyarakat Padang Panjang. Apa yang bisa kami sumbangkan, baik pikiran maupun tenaga. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Siap membantu masyarakat Kota Padang Panjang jika terpilih maupun tidak terpilih Pak ya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 2 dalam 1 kalimat jika tidak terpilih nanti. Mendedikasikan hidup saya terhadap pekerjaan, kemudian melakukan pendidikan untuk anak-anak kami nantinya, dan memberikan kesempatan untuk masyarakat Padang Panjang secara keseluruhan untuk bersama-sama kita membangun Padang Panjang ini ke depan, dan saya ikut dalam perjuangan ini nantinya. Panjang kalimatnya ya, karena menggunakan banyak kata sambung. Oke. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kandidat dengan nomor urut 3. 1 kalimat, jika tidak terpilih nanti. Ini di luar agenda sebenarnya, tapi tidak ada masalah. Ladang pengabdian itu tidak hanya wali kota dan wakil kota. Banyak cara untuk kita mengabdi. Saya seorang PNS, siap untuk mengabdi lagi untuk di mana saja di Indonesia ini. Baik, kita sudah dengarkan bersama-sama komitmen beliau, dan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 4. Jika tidak terpilih nanti. Terpilih dan tidak terpilihnya itu adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami siap mendukung kandidat yang terpilih nantinya. Terima kasih. Bagus sekali. Selanjutnya kandidat nomor urut 5, komitmennya jika tidak terpilih nanti. Hendri Anis, seorang ekonom, saya seorang tenaga medis, siap membantu Padang Panjang untuk kemajuan masa datang. Baik, kita sudah dengarkan komitmen 5 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang 2013-2014 kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Jika satu saat nanti setelah pemilu kada berlangsung tidak terpilih, ya, jadi komitmen mereka sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan visi dan misi mereka pun sudah mereka sampaikan secara gamblang, secara jelas untuk membawa masyarakat Kota Padang Panjang ke 5 tahun ke depan, dan kita tinggal menunggu ya bagaimana mereka nanti menepati janji-janji mereka untuk 5 tahun ke depan. Dan sekali lagi saya minta tepuk tangan yang meriah kepada 5 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang 2013-2018.
Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, jangan lupa tanggal 4 Juli 2013 mendatang, kita akan memilih dan jangan lupa datang ke TPS-TPS terdekat di tempat tinggal Anda dan gunakan hak suara Anda dengan sebaik-baiknya. Pemilih cerdas memilih pemimpin berkualitas. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara debat kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang 2013-2018. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini dan terima kasih juga untuk dua orang panelis kita dan terima kasih juga untuk hadirin yang ada di sini. Saya Ferry Aditya mengucapkan selamat memilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.